Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis kami tentang analisis time series musiman dengan judul Peramalan data 1 dengan pendekatan analisis time series musiman. Oleh kelompok 1 data tipe 1 yang beranggotakan Ayu Dinda Puspitasari 402 190 121, Wahyu Puji Andarini dengan NIM 402 190 106, dan Zahra Rohimatul Baroroh dengan NIM 402 190 111. Dosen pengampu Bu Maulida Nur Hidayati MSI. Hasil dan pembahasan analisis data 1, peramalan pada data stasioner. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Tabel 1 analisis deskriptif. Berdasarkan pada tabel 1 diketahui bahwa data 1 memiliki nilai mean sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1 nilai maksimumnya adalah 49,36 dengan nilai minimum adalah 13,76. Data 1. Gambar 1 plot data 1. Gambar 1 menunjukkan plot data 1 dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data 1 memiliki peningkatan yang terus signifikan dari tahun 2011 sampai tahun 2016, dan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, grafik data 1 memiliki kecenderungan tidak stabil atau fluktuatif. Meskipun tidak stabil nilainya, data 1 tidak memiliki nilai yang ekstrim. Pengujian data stasioner. Tabel 2 pengujian data stasioner pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model SARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model ADF dengan hipotesis sebagai berikut. HO, data 1 tidak stasioner. HA, data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,3205, lebih besar dari 0,05, sehingga terima HO dan disimpulkan data 1 tidak stasioner. Karena data 1 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 1 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 3 pengujian stasioneritas pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,0000, lebih kecil dari 0,05, sehingga diterima HA dan disimpulkan data 1 pada tingkat first difference stasioner. Karena data 1 pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan permodelannya dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. Selanjutnya yaitu identifikasi model. Identifikasi model dapat dilakukan melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari auto correlation atau ACF serta nilai dari partial correlation atau PACF. ACF mewakili orde dari MA, sedangkan PACF mewakili orde dari AR. Gambar menunjukkan bahwa nilai ACF keluar dari orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 12 dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa A orde MA sama dengan 1, B orde SMA sama dengan 12. Karena nilainya adalah 12, artinya musiman 12, dan dituliskan orde X adalah 1. C orde AR sama dengan 1, D orde SAR sama dengan 24. Karena nilainya 24, artinya musiman 24, sehingga orde P adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 3. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 3 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA 2,0, 2,1 dengan nilai AIC sebesar 4,43026. Yang selanjutnya yaitu estimasi parameter. Berikut tabel estimasi parameter model SARMA 2,0, 2,1. Estimasi parameter model SARMA 2,0, 2,1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut.
A. Nilai koefisien dari AR dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,111528 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,2403 lebih dari 0,05 sehingga data T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. B. Nilai koefisien dari AR2 dalam hal ini adalah nilai data T-2 sebesar min 0,205626 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,0163 kurang dari 0,05 sehingga data T-2 berpengaruh signifikan terhadap data T. C. Nilai koefisien dari SAR12 dalam hal ini adalah nilai data T-12 sebesar 0,164412 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,4362 lebih dari 0,05 sehingga data T-12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. D. Nilai koefisien dari SAR sama dengan SAR24 dalam hal ini adalah nilai data T-24 sebesar min 0,135602 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,4057 lebih dari 0,05 sehingga data T-12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. E. Nilai koefisien dari MA12 dalam hal ini adalah nilai data T-12 sebesar 0,691468 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,0005 kurang dari 0,05 sehingga data T-12 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R kuadrat yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,454320. Nilai R kuadrat ini cenderung sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, AR12, AR24, dan MA12 terhadap data T masih tergolong sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pengujian yang kelima, pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jar-Kubera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas sebesar 0,944751. Nilai ini lebih dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Selanjutnya pengujian koreogram pada residual. Berikut tabel outputnya. Hasil pengujian koreogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Histad lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Selanjutnya pengujian yang keenam, peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 ditunjukkan pada tabel 5. Dari tabel 5 ini, terlihat hasil peramalan data 1 untuk 1 tahun ke depan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sampai bulan Desember 2021, pertumbuhan akhir sebesar 43,37717. Selanjutnya, gambar 5 hasil peramalan data 1. Dari grafik ini, berikut adalah yang tanda merah mengalami kenaikan yang signifikan atau terus-menerus. Selanjutnya, gambar 6 ini adalah plot data 1 dan hasil peramalannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.